Assalamualaikum teman-teman, kita baca cuplikan buku lagi ya, dan kali ini gua pilihkan satu buku dari Mas Fahrudin Faiz, judulnya adalah Menghilang Menemukan Diri Sejati, Menghilang Menemukan Diri Sejati. Nah di buku ini, Mas Fahrudin Faiz mengulas soal bagaimana mengenali diri sendiri dari berbagai perspektif pemikiran, mulai dari René Descartes, Albert Camus, Siddhartha Gautama, bahkan filsafat Bushido Jepang. Atau dalam istilahnya Mas Faiz sendiri, belanja wawasan. Dan menghilang sendiri dalam penafsiran gue ini adalah bagaimana melepaskan diri kita dari sifat ego dan mau membuka wawasan pemikiran kita. Terus di bagian buku pengantar tuh ada satu bagian yang menurut gue bagus banget, dalam banget, ketika Mas Fahrudin Faiz mengutip anekdot yang kayaknya sering deh kita dengar. Jadi anekdot ini melibatkan sosok filsuf perempuan bernama Rabia Al-Adawiyah yang ditanya oleh seseorang bernama Hasan Basri. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kamu mencari kunci rumah yang hilangnya di dalam rumah, tapi nyarinya di luar? Udah sering denger joke ini ya. Dan Rabia bilang, karena di luar lebih terang, di dalam gelap. Sampai di situ itu joke itu banyak beredar di mana-mana. Tetapi yang menarik adalah jawaban Hasan Al-Basri ketika dia bilang, sebentar mana dia? Oh ini ya. Ketika dia bilang begini, kalau kunci kamu hilang di dalam rumah, ya buat dulu rumahmu menjadi terang. Buat gue kata-kata buat dulu rumahmu menjadi terang itu menarik banget, dalam banget. Gimana caranya membuat rumah kita menjadi lebih terang supaya kita bisa menemukan apa yang kita cari. Ya kurang lebih begitulah. Anyway, bukan itu yang gue mau bacain cuplikannya, tapi gue mau bacain satu cuplikan di halaman 195. Ini bagian yang membahas tentang perjalanan mencari cahaya yang bicara soal Siddhartha Gautama. Ini gue bacain ya cuplikannya ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini adalah cuplikan dan teman-teman harus baca bukunya untuk bisa mendapatkan pemahaman langsungnya. Gue cuma memberikan sedikit gambaran seperti apa sih gaya bahasanya Mas Fahrudin Faiz dan bagian-bagian mana yang menurut gue menarik untuk dibaca lebih lanjut. Dibaca lebih lanjut. Bukan hanya percaya pada cuplikannya saja. Ya kita baca ya. Siddhartha bertemu cahaya ketika berada di bawah pohon Bodhi itu. Pencerahan tersebut melahirkan ajaran yang nantinya dikenal sebagai Buddhisme. Tema Buddha sendiri merupakan istilah, bukan nama atau identitas suatu agama. Menurut Abdul Kalam Azad, Buddha berarti guru, atau di dalam istilah Islam, kita menyebutnya nabi. Arti harfiah dari Buddha sendiri adalah yang tercerahkan. Buddha bukanlah identitas yang hanya dinisbatkan pada Siddhartha Gautama. Siapapun yang hidupnya tercerahkan boleh menyebut diri sebagai Buddha. Siddhartha Gautama sendiri disebut Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni. Dan dia meramalkan bahwa pada suatu masa akan datang seorang Buddha pamungkas bernama Buddha Maitreya. Maitreya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti yang dapat dipercaya, yang baik hatinya, atau yang terpuji. Bagi banyak orang, ramalan Buddha itu diartikan sebagai ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada yang percaya bahwa yang dimaksud Siddhartha sebagai Buddha Maitreya adalah Nabi Muhammad. Bagi yang mendalami Buddhisme, mereka yakin bahwa pencerahan bisa didapatkan melalui banyak jalan, sehingga ada banyak aliran dalam Buddhisme. Ada yang mencari pencerahan melalui ilmu, kerja, bahkan berperang. Ada juga yang mengalami pencerahan dengan selalu tertawa dan menyenangkan orang lain. Masing-masing orang bebas mau menempuh jalan yang mana saja, yang penting bisa tercerahkan atau sampai pada momen kebudaan. Saat mendapatkan pencerahan, seorang penganut Buddhisme sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Dan selama manusia masih memiliki keinginan, belum puas dengan kondisinya saat ini, berarti dia belum tercerahkan. Dia belum menjadi Buddha. Menghilang Menemukan Diri Sejati dari Fahrudin Faiz. Gua Rane Hafid. Assalamualaikum.